Ya, haleluya. Coba berikan salam satu dengan lain. Katakan sesuatu yang ajaib sedang datang dalam hidupmu. Iya, harus dong itu dong. Oh, kenapa kita harus skeptis pesimis? Sesuatu yang ajaib. Ya, kita harus imani hari-hari ini nih sesuatu yang rasa-rasanya nih kalau kita enggak gadul Gusti, repot Bapak Ibu. Bener loh saya bilang, ya. Saya kemarin ada orang telepon sama saya dari jauh luar kota, ya kan, curhat. Ya, saya sama Bu David kan tempat curhat. Ya kan, mereka mengungkapkan unek-uneknya persoalan yang sedang dia hadapi. Tapi kita lihat dulu firman Tuhan. Ya, ini walaupun ini sering saya sampaikan, pernah mungkin saya sampaikan, tapi dengan versi yang berbeda, karena Tuhan yang suruh. Ya, ketika saya mempersiapkan firman minggu yang lalu, apa ya Tuhan sampaikan ini, sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, Wahyu 6 coba ayat 6. Ini sesuatu hal materai ketiga. Ya, perwahyuan yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes ketika di Pulau Patmos. Sesuatu yang terjadi berapa tahun yang lalu, tapi itu nubuatan saudara, yang akan digenapkan di akhir zaman. Coba kita lihat, ini sedang terjadi nih. Sudah dapat ayatnya Bapak Ibu? Oke, yuk perhatikan ya. Wahyu 6 ayat yang ke-6 mengatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Bapak Ibu. Saya tahu ada banyak pengkhotbah itu paling gerah kalau menyampaikan hal ini saudara. Karena mungkin pengkhotbah berkata kalau iso ojo ngalami ini Bapak Ibu. Mengerikan ini kan hal ini. Iya kan? Mereka pengennya kan sekarang ini kan gereja-gereja memberitakan teologi kemakmuran. Arti teologi kemakmuran ke teologi yang hanya menyampaikan datang ke gereja diberkati. Enggak salah. Salah enggak saudara diberkati Tuhan? Tidak salah, boleh, iya kan? Tapi juga ada saatnya kita harus mengerti, ya berita kebenaran itu harus diberitakan dalam hidup kita. Kalau bisa didengar baik-baik. Lah ini firman Tuhan ini berbicara di tengah makhluk itu berkata, ini pesan yang Tuhan utus. Dia menyampaikan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Baik, saya akan bedah satu persatu ini. Saudara tahu nih bicara secupak gandum, saudara. Cupak ini kayak setelapak ini loh. Tahu ya, saudara? Saya ingat waktu seorang Nabi Elia, saudara, waktu dia ngomong kepada janda Sarfat, masih ingat kan? Secupak juga kan? Secupak, hanya berapa apa yang kamu punya? Hanya segenggam, ya kan? Secupak, ini setangan. 1 liter lah gitu. Ini kalau orang Timur Tengah sana, orang Arab atau orang Israel gitu kan. Itu sama aja dengan segenggam ini loh, secupak. Ya, hanya segitu secupak gandum sedinar mata uang itu. Timur Tengah itu sedinar itu artinya sesuatu hal yang hanya 1 liter hanya bisa makan untuk 1 hari ketika dia bekerja. Kadang saya merenungkan gini loh, kalau misalnya itu kan bicara hanya 1 orang, untuk 1 orang. Kalau misalnya saudara dalam keluarga berapa orang? Ada suami, istri, dan anaknya apa nggak dihitung. Emang kita mau egois cuma ngurusi diri sendiri? Kan enggak kan, mesti kita pengen kalau bisa keluarga menikmati berkat. Kadang saya mikir berarti ini cuma untuk 1 orang. 1 liter loh, kita makan berapa kali? Emangnya kuat saudara makan sekali? Kalau ada yang kuat luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Mesti kan penyakitnya manusia kan lapar, betul nggak saudara? Iya saudara. Saudara kalau belajar ilmu ekonomi itu ada 3 kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, papan. Artinya sampai bicara sandang, pangan pun penting. Saudara kuat nggak makan saudara? Diem aja nggak makan, minum air terus aja. Iya kan? Mesti makan, lemes Bapak Ibu. Lah itu dikatakan secupak gandum sedinar. Berbicara tentang kehidupan yang saat itu dia sampaikan ini akan terjadi, saudara, hanya secupak. Sedikit 1 liter itu saya lihat tadi buka-buka kamus Alkitab, saudara, 1 liter. Itu bicara tentang kesukaran Bapak Ibu. Penderitaan, kesulitan yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Ya kan? Saya mau sampaikan sebenarnya ini sebuah alarm bagi umat Tuhan. Bisa katakan amin? Alarm. Alarm kan biasa kalau saudara jam ada alarm kan untuk apa? Memperingat
memperingatkan, alarm. Makanya diingatkan Tuhan, tetapi maka jangan rusakkan apa? Minyak dan anggur, Bapak Ibu. Kemarin saya cerita ya, telepon kemarin ini, dia menyampaikan, Pak ini aku gimana? Sampai dia mau stres, Bapak Ibu. Depresi, sampai mau tinggalin Tuhan, Bapak Ibu. Mau menghujat Tuhan. Bayangin loh, saya udah dibaptis nih Pak. Dia ngomong begini, bagaimana aku bisa mengasah gini? Tiba-tiba kemudian dia bilang, di pekerjaannya sampai 2 bulan gak digaji itu karyawan, Bapak Ibu. 2 bulan. Kerja aku, padahal tiap bulan kan kita harus memikirkan kan keuangan yang harus mendistribusikan untuk bayar anak, bayar sekolah, bayar ini. Lah ini tiba-tiba kemudian perusahaannya kolab, bosnya bingung nih bagaimana cara gaji karyawan. Bayangin loh, 2 bulan Pak saya nggak digaji Pak. Lalu kemudian apalagi? Suami saya tiba-tiba kemudian apa yang terjadi sekarang? Ya? Kontrak kerjanya diputus. Bayangin saudara, oh emang nggak enak kayak gitu, nggak enak. Kontrak kerja punya penghasilan tiba-tiba stop. Loh kalau misalnya saudara yang bekerja jangan tenang-tenang saja loh. Loh mereka kan produksi kan joinnya dengan orang-orang asing. Garment, saudara tahu ini bapak yang parkir tahu ya. Dia bilang Pak sekarang saya rest Pak, santai saya. Loh kenapa santai? Mungkin dia nggak kerja lagi kok santai saya bilang. Karena kita kan kerja di garment. Lah ini dia lagi gulung lagi masalah Pak. Perusahaannya lagi masalah. Loh terus kenapa? Lah iya Pak, mereka sama nggak bisa gaji karyawannya. Mau nggak mau akhirnya beberapa orang ini karyawannya ini mau nggak mau harus berhenti, di-rest kan. Tempat terpikir nggak? Kalau kemudian tiba-tiba, sekarang ini perusahaan ini nggak bisa gaji karyawan, termasuk ditutup. Berapa negara ini perusahaan-perusahaan raksasa tutup loh. Iya. Karena dia nggak bisa mikir ini gara-gara kurang ajar mereka ini. Menjalankan dengan politik dagangnya Bapak Ibu. Sampai emas pun naik, Pak Warno mungkin mumet ya Pak ya. Emas naik ya Pak ya. Ya. Bayangin, udah mencapai hampir 2 juta ya Bu ya. 1 gram ya. Yang penting emas terus naik. Bayangin itu. Kadang coba renungkan di sini. Makanya di sini bilang, tetapi jangan rusakkan minyak. Kesukaran boleh ada, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, upah sehari. Mikir bagaimana bisa memberi makan, bagaimana aku bisa memikiri gaji buat membayar sekolah anak saya. Untuk kebutuhan pangan sendiri ini harus muter gimana duit ini. Saudara yang kasih Tuhan, makanya diingatkan Tuhan, ini alarm. Tetapi jangan rusakkan apa? Tetapi jangan rusakkan apa? Minyak dan anggur. Jangan dirusakkan. Ini saya mau sampaikan ya. Berbicara minyak, iya kan? Minyak ini ya, dengar baik-baik. Itu bicara tentang Roh Kudus. Bisa katakan amin? Saul, Daud, saya mau tanya, ketika kemudian Samuel dia ngambil tabung yang berisi minyak, lalu dia urapi Bapak Ibu. Saul, lalu Daud oleh Nabi Samuel. Saya mau tanya, di 1 Samuel 16 masalahnya, apa yang terjadi dalam diri Daud? Ketika sudah diurapi dengan minyak. Pengurapan Roh Kudus turun dalam hidup siapa? Daud. Ya. Sejak saat itu firman Tuhan katakan, Roh Kudus turun dalam hidup Daud. Daud memiliki power, kuasa. Bisa katakan amin? Kuasa. Alasannya kenapa Daud perang menang, karena ada kuasa. Kalau nggak ada kuasa Pak, nggak bisa. Kita mau perang memang tangan kosong. Saudara sadar nggak hari ini sedang berperang loh? Mau ibadah saya merasakan atmosfer lain kok. Kalau saya nggak masuk dimensi yang baru, waduh saya dicundangi setan si kunyuk gitu. Bahasa Bu David, setan kunyuk. Kurang ajar banget loh saudara. Keluar masuk. Makanya belajar dengan dimensi yang baru. Doa saya kita miliki kepekaan sehingga sesuatu nggak berkuasa dari Tuhan ini. Hajar mereka itu Bapak Ibu. Kalau enggak nanti kita dipecundangi setan Bapak Ibu.
Keluarga kita diporak-poranda setan, ekonomi kita diporak-porandakan setan. Karena kan ada ayatnya, Yohanes 10 ayat 10, masih ingat? Pencuri datang untuk apa? Mencuri. Berkat yang Tuhan mau kali dicuri terus. Set. Sehingga kita ini kosong, gak terima apa-apa. Itu si kunyuk itu. Ya kan? Kerjanya gitu, mencuri. Lalu yang kemudian apa? Membinasakan. Bukan membinasakan secara jasmani saja. Saudara, semua apapun akan jadi macet nanti. Pekerjaan kita apapun, proyek yang kita kerjakan, amburadul Bapak Ibu. Makanya jangan rusakkan minyak ya Bapak Ibu. Ini mungkin pesan Tuhan juga buat kita. Dan cepat rindukan curahan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu ada kuasa. Dibuktikan dari 112 rasul kok ketika dia saudara baca di Kisah Rasul pasal 2 atau 3 ini. Tuhan mengumpulin rasul-rasul ketika itu menanti-nantikan janji Tuhan. Petrus yang kurang ajar mengkhianati Yesus sampai berapa kali? 3 kali. Lalu siapa lagi itu ya? Ya kan? Thomas. Tapi begitu dia menerima minyak yang dari Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus turun. Dia jadi orang yang berani memberitakan kebenaran Injil. Pelayannya dipakai Tuhan loh. Banyak orang dijamah Tuhan, disembuhkan. Saya rindu kita tuh demikian Bapak Ibu. Hari ini perlu mujizat Tuhan dalam hidup kita. Perlu saudara. Siapa sih kita mau ngandalin? Pegadaian, bank keliling, mumet lah iya saudara. Pinjol. Ya, kita nggak kenal pinjol ya Bapak Ibu ya. Ini berita yang sering saya dengar nih, lagi-lagi ngomongin itu pinjol, apa sih? Mengerikan. Saya sampai, ngelus dodol Bapak Ibu, ini pendeta. Ya kan, gara-gara pinjol berapa M ya? 1 M ya? Ya makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan rusakkan minyak. Jangan Bapak Ibu, jangan rusakkan minyak. Rindukan terus, dia ada, saudara, Roh Kudus ada. Pekerjaan Roh Kudus itu ada. Nah, ini sama cerita nih. Saya kemarin sampaikan di 2 pagi. Coba, siapa yang pernah ngalami porkas? Halo? Porkas tahu nggak porkas? Saya ngalami Bapak Ibu, tiap malam orang pada melekan sampai malam. Masih ingat kan? Nanti tiba-tiba besok diumumkan, nomor sekian. Iya kan? Nah, saat itu juga orang rame-rame buat namanya istilah jalangkung. Siapa yang nggak tahu jalangkung? Saya kadang mengamati, bukan ikut-ikutan pasang judi togel, enggak Bapak Ibu, enggak, dijauhkan Tuhan dulu saya. Papa saya karena paling keras itu, kalau sampai main. Saya lihat nonton aja teman. Jadi kayak batok ya, batok dikasih mori, terus dikasih tangan. Dulu nggak ada beatbot itu loh, apa spidol yang pakai gitu belum keluar, adanya kapur tau saudara. Ini tangannya diiketin pakai kapur, diikat. Lalu kemudian depannya papan tulis yang itu loh Pak, blok hitam itu. Lah digoyang-goyang, loh jalangkung ngomong apa nggak tahu. Bisa bilang ngapain itu? Kurang ajar mungkin lagi golei roh. Roh siapa? Rohnya biar menclok ke ini sing dari batok itu loh. Nulis. Padahal digoyang-goyang, dioret-oret di papan kan. Set katanya tuh rohnya masuk itu, menclok nulis di papan itu. Padahal itu karena digoyang-goyang, yang goyang jalangkung kung nomorek metu piro, lungkung ayo setan masuk suk. Lucu banget. Enggak jelas iki tulisannya apa sih iki nomor di. Ya kan? Lucu zaman itu saudara, sampai zaman ini keluarga saya kan pinjem waktu itu Vespa. Sama dilihat Pak nomornya piro Pak? Iki setan ngomong nomornya bapak nanti keluar. Ya kan? Tapi saudara, mereka aja tahu roh. Tapi itu bukan roh Tuhan. Ya kan? Roh yang bukan dari Tuhan. Itu aja mereka tahu ada roh. Apalagi kita ini semua tanya, kenapa kita nggak tahu, nggak percaya dengan rohnya Tuhan? Tuhan ngomong dengan kita ketika dia bersama muridnya ngomong, dia akan naik ke surga. Tapi dia kepada saya sampaikan, Yohanes 15, aku akan memberikan roh penolong. Yaitu siapa saudara? Roh Kudus. Yang akan menyertai saudara dan saya. Amin. Kita perlu roh. Kisah Rasul 1 ayat 8 kemarin saya sampaikan berulang-ulang kali. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun ke atas kamu.
Loh kalau kadang kuasa Bapak Ibu. Loh orang permainan sekarang kan permainan dengan okultisme. Bisa bikin bangkrut usaha kita dengan dikirimin, dilemparin beras kuning aja. Orang nggak seneng dengan, karena kan banyak orang sentimen. Nggak mau lagi keluarganya maju, naik usahanya, cemplungin beras kuning Pak. Belum. Padahal di situ dia pakai magic. Yang dukune komat kami. Ya kan? Justru di situ sih bilang, kita perlu kuasanya Tuhan. Yang bisa melakukan perkara yang ajaib. Bisa katakan amin? Benihin. Kenapa dia bisa melakukan orang yang kesurupan, yang disembuhkan Maurice Serelo itu? Ada power kuasa dalam hidupnya. Saya ngalami ini Bapak Ibu. Ngalamin. Sering kadang kan diutus pelayanan-pelayanan. Singkat ini ada orang punya salon. Wih saya kaget Bapak Ibu. Waktu sama dia baru-baru ngomong, dia dukunnya 3 yang membuat laris usahanya dia. Saudara, waktu mereka itu saya doain ke dia, saudara, bayangin loh, perempuan. Saya lihat setan nih Pak, setan. Tiba-tiba ketika kemudian kita bimbing firman, saudara, nggak panas mungkin setannya. Salto, loncat dia langsung kunto. Iya saudara. Nggak tahu kayak jurus kayak monyet, ini perempuan loh Bapak Ibu. Depannya ada guci gede Bapak Ibu, mau dipukulkan ke kami Bapak Ibu. Tapi saat itu saya bilang, karena ada kuasa Tuhan yang ada dalam hidupku. Ya kan? Tuhan melindungi saya. Saya bilang, kamu kuasa yang bukan dari Tuhan ya hari ini lah. Kamu jangan coba-coba kamu menentang, melawan Tuhan. Saya bilang gitu. Waktu kemudian langsung jedak saudara. Jedak aku ngomel ngoceh. Ditanyain kamu siapa? Aku Lucy. Saya renungkan, Lucy siapa saudara? Lucifer. Wih, iki bose iki. Waduh. Saya minta Tuhan tolong jika perlu engkau sendiri yang turun tangan Tuhan. Wih. Matanya mendelik Bapak Ibu. Dia coba ngomong gini. Pak kalau iso Pak ojo diganggu aku Pak. Saudara masih ingat peristiwa 3 rasa? Berapa ribu setan yang lari ke babi? Ribuan kan? Mukul-mukulin kan? Lari karena ada Yesus. Waktu saya tatap mereka saudara, saya bilang hari ini aku pakai kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan. Jangan ganggu ini. Masih ngoceh, Pak kalau iso jangan Pak. Jangan iso saking karena buat aku di usahanya laris, tapi masalah terus nih orang ini saudara. Masalah terus Bapak Ibu. Tapi suatu saat dia ngoceh ini, yang mereka ini punya opo-opo orang Manado bilang ya. Ngoceh gini, Pak itu saya nyimpen tuh Pak. Aku nyimpen ki loh, ojo dipusir. Di mana? Di atas ini loh saudara, kayak saudara tahu tuh kayak pintu Pak. Di atas itu dipasang di situ, tak roko-roko, bener saudara, bungkusan saudara, kumpulin satu. Sama lagi dikendi Bapak Ibu ternyata. Air apa enggak itu dikendi, kumpulin jadi satu semua saudara. Ya kan, ada lagi di bawah kolong, lalu di tempat usaha salonnya Bapak Ibu. Saya lihat saudara kayak keris kecil itu loh saudara. Diselempitin di bawah pinggiran ini loh. Tapi Tuhan ngerti, orang ngomong sini loh sini, bener di bawah kayak kursi gini, kursi jati kuno. Pas saya lihat, wih bener ini. Saya bilang sama teman saya ini, hamba Tuhan, kalau bukan Tuhan ini, kuasa dalam diri kita dicundangi setan. Saya bilang, karena kuasa Roh Kudus Kisah 1 turun atas kita, kamu akan terima kuasa. Katakan amin. Makanya hari ini kita perlu kuasa Tuhan, Pak. Kalau musuh yang kelihatan sih bisa nyata ya, Pak ya. Kayak perang di mana tuh, di India sama mana itu, Pakistan kan. Tapi musuh yang nggak kelihatan, Pak, itu yang repot, Pak. Iya loh. Caranya bagaimana? Harus pakai dimensi Tuhan, dimensi roh. Ya, dimensi roh. Maka harus kita masuk dimensi yang baru. Itu harus kita pakai dalam hidup kita. Bisa katakan amin, saudara? Perlu kuasa, Pak. Minta terus sampai dia bermenungin kita dalam diri kita. Bayangin loh. Jangan ke rumah biasa, gereja aja bisa ada genderuwo loh, bener loh, saya ngalamin. Makanya saya bilang saudara, itu ada. Kuasa itu ada Pak. Tapi kuasa kita lebih dahsyat, yaitu Roh Kudus Tuhan.
lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di tempat. Loh kalau kita nggak punya kuasa, kita merusakkan minyak ini, piye jadinya Bapak Ibu? Ya makanya tolong Bapak Ibu, saya menghimbau, saya bukan sesuatu hal ini karena sesuatu hal karena rutinitas Pentakosta, enggak. Mari 10 hari ini, masih berapa hari Bu? Rindukan itu sampai kita benar mengalami sesuatu hal, memperlengkapi diri kita. Karena kita sedang masuk dalam peperangan dimensi yang baru. Kita butuh Roh Kudus. Jangan rusakkan minyak dan juga anggur. Anggur itu ada yang bilang itu berbicara tentang firman Tuhan. Firman yang kita dengar, mari direnungkan baik-baik Bapak Ibu, direnungkan. Kalau saudara kan aplikasi-aplikasi kan sekarang serba canggih kan? Iya enggak saudara? Iya. Kalau mungkin saudara merasa ini kalau ditaruh tas lalu gembol, bener ya Bapak? Ya kan? Pakai aplikasi. Makanya perlu asupan-asupan firman. Bangun pagi Bapak Ibu nggak salah, kita buka HP melihat harga ayam berapa, harga beras 1 liter berapa, apalagi Bapak Ibu yang dipikirin mak-mak atau bapak-bapak, masuk hari yang baru Pak. Harga cabai keriting berapa, ya kan? Tapi lebih buka Alkitab, renungkan pesan Tuhan apa yang Tuhan sampaikan. Kan Yohanes 15 sudah bicara, masih ingat Yohanes 15 ayat 7 kan? Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, maka mintalah, minta akan diberi. Makanya semua bilang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebenarnya di sini loh. Bisa katakan amin? Hidup kita di firman. Saudara coba yang tahu tentang penciptaan Allah, hari pertama sampai hari keberapa itu? 7 ya. Sabat Tuhan ya dihitungkan, berhenti. Saudara tahu penciptaan Tuhan 1 sampai 6? Bermula dari apa? Firman. Tuhan ngomong dulu firman. Bicara firman baru diciptakanlah dunia. Menciptakan cakrawala termasuk kita, kan firman dulu ngomong. Yohanes 1 mengatakan kalau pada mulanya adalah firman. Artinya saudara saya mau katakan, firman ini punya kuasa yang luar biasa, katakan amin. Hidup kita di sini Bapak Ibu, masa depan kalau kita bicara tentang keselamatan ya di sini. Di firman Tuhan. Saudara mau ngomongin tentang iman? Nah, bicara tentang iman, Roma bilang apa saudara? Iman timbul dari mana? Pendengaran firman Tuhan. Artinya dari anggur ini, minyak ini dan juga anggur firman Tuhan. Ulangan 28 saudara berkali-kali saya sampaikan, berbicara apa itu Ulangan 28? Kalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, Ulangan 28 ayat 1-2. Blessing Tuhan datang tuh, segala berkat akan datang kepadamu. Dari mulai mana saudara? Firman. Ya kan? Yohanes tadi juga 15 kan firman. Firman, ternyata hidup kita dari firman. Iman saya akan semakin kuat di firman. Mendengarkan firman, samping Roh Kudus dan juga firman. Tapi saya mau terjemahkan begini loh. Ternyata 2 hal, minyak dan anggur, Roh Kudus dan firman. Itu bicara apa saudara? Perkenalannya Tuhan. Itu bicara sesuatu hal apa? Tentang urusan dengan Tuhan. Roh Kudus dan firman. Itu aja saudara pegang dalam hidup kita. Maka saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang kita akan alami dalam hidup kita. Saya kisahkan tentang representasi Tuhan ini. Ketika dia bicara kepada seorang janda bersama hambanya Nabi Elisa. Masih ingat kan? Nanti saudara lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ini kan mengisahkan, ini kan seorang janda yang punya utang kan Pak, betul ya? Ternyata masalah ini bukan dialami oleh orang-orang biasa. Ini orang janda ini kira-kira keluarga siapa? Halo, siapa bro? Nabi. Bayangin ini. Ya, keluarga Nabi. Nabi aja bisa ngalami masalah loh. Yang uripe dia terus sebagai iman melayani Tuhan. Nah, dikisahkan orang ini kan punya utang kan? Punya utang. Zaman Nabi Elisa itu. Tapi dimulai dari mana ini mujizat terjadi? Halo, ketaatan. Waktu disuruh, kamu ada bejana berapa? Disiapkan kan? Lalu kemudian minyaknya kan cuma sedikit kan? Tuangin itu bejana-bejana itu dengan minyak. Ngikutin dari perintah ngomongnya, dia tahu ini Nabi Tuhan ini.
Aku tahu ini utusan Tuhan, ini firman yang disampaikan. Ketika dia melakukan firman Tuhan, terjadi mujizat enggak? Jadi. Saya mau tanya, utangnya beres enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu, utangnya bisa diberesin Tuhan enggak? Enggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Asal kita mau tunggu-tunggu Saudara, melakukan firman. Firman Tuhan. Ya, dilakukan dengan baik coba. Dari mulai ketaatan kita dengan firman. Saya kutip lagi tentang kisah Kana, iya kan? Perjamuan di Kana kan? Jajal kalau misalnya keluarga itu dia bekengkeng. Tahu bekengkeng Bapak Ibu? Apa Pak jadi itu? Karpet dewi ya, nggak mau diatur ya, nggak mau nurut ya. Tapi kan dimulai dari nurut kan? Wah kacau kalau nggak nuruti firman Bapak Ibu. Ising-isinin. Saudara pernah nggak melakukan pesta pernikahan? Lalu kemudian apa yang terjadi? Panganan entek, nggak cukup, bukan entek, nggak cukup gitu loh Pak. Bingung nggak? Kebudayaan Yahudi kalau acara pesta pernikahan Pak, selalu harus tersedia apa? Anggur. Anggurnya habis. Dimulai dari sebuah ketaatan. Walaupun Yesus pernah ngomong, waktuku belum tiba. Kadang saya merenungkan gini, kalau saat itu nggak melibatkan Tuhan, kacau Bapak Ibu. Maksudnya gini loh, Yesus kan diundang kan, betul nggak Bapak Ibu? Diundang. Makanya saya sampaikan apapun yang kita mau kerjakan, ngundang Yesus coba. Pagi nyembah, muliakan Tuhan. Jika perlu kita bilang, Yesus saya serahkan warung ini, saya serahkan pekerjaan saya ke dalam tanganmu. Karena dia yang berkuasa. Dia ngundang Yesus. Kalau nggak ada Yesus nggak ada kuasa. Taat firman Tuhan, Yesus menyampaikan apa? Isi nih bejana dengan air. Lalu kemudian muncullah anggur-anggur baru yang rasanya lebih enak dari anggur yang kemarin yang sudah habis di Kana ini. Karena saya mau sampaikan, ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan apa? Kebaikan. Makanya saya bilang Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu untuk kita kompromi dengan Tuhan. Jangan justru kita masalah kita berat, malah justru kita ogah-ogahan sama Tuhan. Aduh kadang satu sebagai hamba Tuhan loh, sedih loh Bapak Ibu. Bener. Bedanya misalnya saudara membangun kekaripan di lain tempat silakan. Tapi keseriusan dengan Tuhan mari Bapak Ibu. Tadi mengatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu berbicara tentang urusan kita dengan Tuhan. Lalu kemudian saudara ini pekurangin. Wong Paulus pernah ngomong 1 Korintus 15:58, halo, apal enggak saudara? Di situ mengatakan apa? 1 Korintus 15:58. Intinya kan di situ dalam persekutuan dengan Tuhan, apa? Jeripayamu tidak sia-sia. Makanya Yesus mengatakan, melalui Paulus, jangan lelah. Tetap kuat. Kesulitan apapun tapi jangan membuat kita kemudian berurusan dengan Tuhan jadi lemah. Amin saudara? Amin. Makanya hari-hari ini Bapak, mari Bapak Ibu. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Karena itu sudah diberi sama Tuhan. Tuhan baiknya kurang apa sih? Sudah disiapkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan pernah mengatakan kan, bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kapan? Akhir zaman Pak. Dia akan menyertai kita. Makanya Paulus sampaikan, tetap berdiri teguh. Jangan goyah Bapak Ibu, karena mungkin persoalan sepele menyinggung perasaan kita, mungkin membuat kita kemudian menjadi orang yang putus asa. Jangan membuat goyah iman kita. Tapi kita semakin giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Ayo sama-sama kan katakan. Jeripayamu tidak sia-sia. Makanya jangan iri saudara, kalau ada mungkin dari antara kita ini berkatnya tuh kayak enteng Bapak Ibu. Lemah-lemah teles ada orang bilang gitu. Oh no aja ya, melakukan ini ya berkatnya datang. Karena mereka sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, maka itu biar hari ini saya berdoa Bapak Ibu, setiap kita ini jangan rusakkan minyak dan anggur Pak. Ya kan? Kesibukan boleh ada, pekerjaan yang saudara kerjakan juga ada.
Tapi jangan membuat hidup kita ini tanpa kita sadari merusakkan minyak dan anggur atau merusakkan semua urusan pekerjaan Tuhan. Roh kan bicara roh kan pekerjaan Tuhan kan untuk menguasai kita kan. Firman itu kan pekerjaan Tuhan ketika kita merenungkan. Ya apa ya saudara? Merenungkan. Coba ada musuh masalah kita minta Roh Kudus tolong beri firman Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Minta hikmat. Nanti dia akan menerangi. Saudara kasih Tuhan, di HP ada Alkitab, buka silakan saudara. Ayatnya kalau mungkin ada Alkitabnya ini buka firman Tuhan apa yang menguatkan kita. Ya kan? Bukan justru kita kemudian lari kemana-mana. Karena saya mau sampaikan hari-hari ini, kenapa alasan Paulus kita perlu persekutuan dengan Tuhan? Karena Tuhan yang punya power kuasa, katakan amin. Betul loh saudara, kita perlu kuasa nih hari ini. Saya nggak main-main ini. Mau ngandalkan siapa sih? Kita mau ngandalin siapa? Hah? Tuhan Pak. Tuhan hari ini. Makanya saya bilang hari ini, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Giat selalu. Jangan kemudian membuat kita ini semakin lemah. Justru kita mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Yo kita buka sama-sama yo. Di Alkitab kita. Coba kita buka di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat 3. Nah, ini ajakan daripada Tuhan melalui Nabi Hosea. Marilah kita apa? Mengenal dan apa? Berusaha, enggak berusaha saja loh. Di sini mengatakan apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Mengenal Tuhan. Iya, sama-sama dong katakan. Pasti muncul. Dia akan muncul nanti. Tidak berkata moga-moga. Ya, pasti muncul, Pak. Tapi dimulai dari apa? Kesungguhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa tuh Yesus? Siapa tuh Roh Kudus? Kenali dia dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara merasa kenal, mesti nggak menjadi orang yang meragukan Yesus, meragukan pekerjaan Tuhan, khawatir. Berarti saudara belum masuk di dimensi ini. Yang baru, untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, maka dikenali Tuhan. Siapa tuh Yesus? Dia berkuasa 2000 tahun melakukan mujizat. Dia bisa mengubah air jadi anggur, ya kan? Elisa, dia ketika datang kepada Tuhan untuk menolong janda Sarfat. Ada kuasa Tuhan. Siapa tuh Tuhan? Ternyata Tuhan kita luar biasa. Bisa katakan amin? Kuasa. Dia berkuasa, Pak. Saya pernah sampaikan kan, organ di tubuh kita ini ada bagian-bagian yang penting kita nyadari enggak, saudara? Jantung, paru-paru, saraf. Iya kan? Di situ saya merenungkannya dari iya ya Tuhan. Tuhan sudah beri kesehatan sampai hari ini. Saya mau tanya buat organ kita siapa Bapak Ibu? Tuhan loh, sadar enggak? Tuhan mau ngomong, jantungmu berhenti, Kim. Tuhan mau ngomong bagian-bagian kita saraf dibuat mandek. Kita gini. Alias kena stroke. Kalau udah kena stroke, bisa dagang enggak? Bisa bekerja enggak? Bisa melakukan aktivitas dengan normal enggak? Di situ kita merenungkan. Artinya mau sampaikan bahwa hidup kita ini sangat memerlukan Tuhan. Maka jangan rusakkan minyak dan anggur. Katakan amin. Maka itu berusaha nih, sungguh-sungguh. Hari ini mari Bapak Ibu yang kasih sungguh-sungguh kita mengenali Tuhan. Sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang pribadi. Sehingga orang berkata yang begini belum pernah aku lihat. Ya saudara. Loh kalau pekerjaan kita biasa-biasa nggak mengalami pengalaman supranatural Tuhan, kiye. Ya saudara. Biasa-biasa saja jualan biasa itu. Nasib keluargaku biasa itu. Apapun yang aku lakukan dalam setiap aktivitasku biasa saja sih. Hari ini saya mau sampaikan. Kita perlu sesuatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Menggenapkan Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil.
Situasi boleh krisis tapi usahanya naik. Situasi boleh mengalami kesulitan ekonomi tapi lancar jaya usahanya. Lancar jaya daganganku, lancar jaya keluargaku, bisa menyekolahkan anakku jadi dokter, ya kan? Karena apa saudara? Saya lihat dari hidup mereka, yang saya soroti bukan orang yang di luar Tuhan. Saya melihat kesungguhan dia, cara ibadah mereka, kesungguhan mereka mengasihi Tuhan. Saya ngomong sama mereka, gilo, goro-goro ki bocah iki, tenan-tenan sama Tuhan, urusan dengan Tuhan dibuat beda. Makanya sungguh-sungguh doa saya, mengenal Tuhan, bagian Tuhan nanti mengerjakan perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mulai tinggalkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Katakan, hari ini Tuhan aku pulang akan jadi umat Tuhan yang luar biasa, karena aku mengenal siapa Tuhan Allahku. Amin. Ini saya nggak usah minyak. Yang kedua, lalu kita masuk perjamuan kudus. Coba Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Kita lihat sama-sama di Ibrani 12 ayat 28. Ini mengatakan tentang kegoncangan yang akan terjadi hari-hari ini. Saya lihat semua sektor digoncangkan oleh Tuhan, tapi ada sesuatu hal yang tidak tergoncangkan. Di firman Tuhan mengatakan, coba lihat Ibrani ya, mengatakan demikian. Jadi karena apa? Kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara lihat sebelum ayatnya kan tergoncangkan kan, baik yang ada di bumi maupun di sana di atas. Kita mengucap syukur. Baca sama-sama ya. Dan apa saudara? Baca yang keras dong. Dan saudara beribadah kepada Allah enggak? Iya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Harus biarin semua tergoncangkan. Sektor ekonomi, politik, politik sekarang tergoncangkan juga loh. Iya. Alam, digoncangkan. Saudara nggak menyadari kan berapa daerah di Indonesia ini kan mulai ada hal-hal yang menyangkut alam yang mulai nggak bersahabat kata mereka, saudara. Iya kan? Sing di Ambarawa itu jangan pikir itu biasa-biasa saja, saudara. Kemarin berapa kali gempa berulang-ulang kali kan. Kadang ada pakar-pakar yang mengatakan demikian nih. Iki kalau perang nih Amerika benar terjadi, saudara. Dengan negara-negara yang notabene ini punya kekuatan secara militer. Sadar nggak, saudara? Loh kalau misalnya dia itu bukan hanya menjurus kepada Amerika misalnya hancur ya kan, Cina hancur karena sama perang pakai nuklir kan Rusia hancur. Emangnya negara-negara yang lain nggak ikut hancur benua? Perangnya pakai kekuatan nuklir, Bapak Ibu. Sempat merenungkan itu enggak? Mau bersembunyi di mana? Wong bumi hancur kok. Disitulah saya bilang kita perlu Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan kita karena kita menerima kerajaan apa? Yang tidak tergoncangkan. Nggak perlu kita kalau kita bicara kerajaan tergoncangkan harus ngumpet di bawah tanah. Tapi yang sesuatu hal yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan Allah. Siapa rindu kita ada dalam dimensi kerajaan Allah? Angkat tangan. Kita sama. Aku pengen Tuhan, aku pun pengen semua kita. Sebelum masa nanti akan masuk masa antikris, masa akan terjadi kegoncangan yang besar dunia, kita akan diselamatkan Tuhan dulu. Maka itu pesan Tuhan hari ini, beribadah kepada Allah. Ya kan, menurut cara yang berkenan kepadanya. Siapa tahu sih kedatangan Tuhan itu kapan? Apa saudara ngerti? Diagendakan? Enggak. Dia akan datang suatu kali kelak. Kita nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Bagian kita ini yang penting nggak tahu cara datangnya Tuhan itu bagaimana, nggak ada yang tahu. Tapi kerinduan kita kan diselamatkan. Ya Pak ya saudara, selamat. Saya pun kalau bisa selamat, selamat karena Tuhan melindungi kita, menjagain kita. Selamat usaha kita. Orang mau nyemes dengan cara-cara okultisme, mau nyantet, mau apa. Selamat kita akan dibuat lancar jaya pekerjaan kita, amin. Sekalipun banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, aku tempat bekerjaku aman, iya kan? Ya, manusia nih saya bilang manusia kan ada masanya kan. Contohnya nih, seorang pemimpin misalnya, dia punya power. Kalau suatu saat dipanggil Tuhan, orang yang menggantikan belum tentu sama loh, saya bilang, belum tentu sama.
Saya ngalami Pak, kerja di sekuler Pak. Pemimpin yang dulu dengan yang baru yang, saudara, aturan-aturannya beda Bapak Ibu. Manusia, dulu waktu saya berjaya sama Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya mau katakan, kenali Yesus, dia yang penuh kasih. Bayangin loh, kita udah berbuat dosa, tadi buat putih seperti salju kok Bu. Iya kan? Tuhan Pak, Yesus seperti itu. Kita udah ngelakuin dosa aja sampai dicari. Di mana damai manusia kamu di mana? Dicari. Karena itu wujud kepribadian Yesus. Dia Allah yang penuh kasih, katakan amin. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang selalu melimpahkan kuasanya. Manusia punya kebatas yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi Tuhan, dia punya unlimited. Sesuatu yang tidak terbatas. Ya kan? Kekuatan apapun dalam dunia ini. Saat itu Nimrod, dia ingin mencoba menyamain Tuhan. Dia bangun menara yang begitu tinggi yang namanya Menara Babel. Dibangun. Aku harus bisa menyamain kekuasaan Tuhan. Endingnya saudara tahu apa yang terjadi? Roboh. Artinya saudara, ternyata kekuasaan Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa menandingin di dalam dunia ini. Maka itu, cari Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, tapi ketika saudara mau datang di hadapan Tuhan dengan menjaga minyak, tidak merusakkan minyak, karena rusak kan bisa aja karena mungkin sikap kita acuh tak acuh, nggak peduli persekutuan dengan Tuhan, nggak peduli kita doa kita dengan Tuhan, nggak perlu firman Tuhan, dirusak itu. Tapi kita beda orang yang selalu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita akan terima kerajaan yang tidak tergoncangkan, katakan amin. Bumi boleh bergoncang, ekonomi bergoncang, kesulitan boleh ada. Tapi karena kita di area kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita mengucap syukur dan berida kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Yang terakhir ya, di Mazmur 28 ayat 7-8, ini ungkapan Daud. Tuhan apa itu? Adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya apa? Sama-sama katakan, kepadanya apa? Hatiku percaya. Wih Daud. Aku apa? Setelah dia percaya, tertolong. Dia tertolong dari setiap masalah yang dialami. Sebab itu, ketika tertolong, dia beria-ria hatiku. Aduh, terima kasih Tuhan. Dengan nyanyianku, aku akan bersyukur padanya. Sebab itu hari ini tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Daud, dia menyadari bahwa ketika hatinya percaya kepada Tuhan, dia mengatakan demikian dalam perjalanan hidupnya. Di Mazmur 23 saya sampaikan kan, di ayat yang ke-6 dia ngomong segini, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Siapa pengen ngalami kebajikan kemurahan Tuhan hari ini? Haleluya. Jangan rusakkan minyak anggur Bapak Ibu. Buat komitmen kita seperti Daud. Aku tetap percaya hari ini. Saudara percaya bahwa kita ada dalam perkenanannya Tuhan dan kerajaan yang tidak tergoncangkan hari ini. Siapa percaya? Angkat tangan. Hari ini saudara kita akan masuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya harap miliki hati dulu komitmen. Percaya. Apa yang aku makan ini bukan anggur. Yang minum aku itu bukan anggur. Yang aku makan bukan roti biasa atau hosti biasa. Tapi katakan ini tubuhmu Tuhan. Ini darahmu Yesus. Perkenananmu, izinkan kami menyatu dengan Engkau. Hari ini kita perlu percaya bahwa hari ini apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan seperti Daud. Ketika hatinya percaya, Daud ngomong, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Hari ini yang mengalami masalah di keluarga, hari ini yang mengalami masalah di pekerjaanmu, hari ini yang mengalami masalah di usahamu hari ini, tetap percaya Pak, tetap percaya. Ada firman Tuhan yang yes, ya dan amin. Ada Roh Kudus yang hari ini pun saya merasakannya di tengah-tengah kita hari ini.
Yang selalu firman Tuhan katakan, Dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berbicara tentang minyak Roh Kudus itu, Tuhan pernah mengatakan dalam kehidupan kita, Paulus mengatakan Roh akan membantumu dalam setiap kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan. Hari ini katakan, Tuhan, ini aku terbatas, Tuhan. Aku butuh uluran tangan-Mu, Tuhan. Biar Engkau tolong sentuh hati kami. Engkau berbicara dalam hati kami hari ini. Firman apa, rema-rema apa, Tuhan. Sampaikan dalam hidup kami, karena kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami sudah tanpa kami sadari merusakkan minyak dan anggur. Karena mungkin kesibukan kami, karena mungkin hal kelalaian kami, karena mungkin ketidaksadaran kami, Tuhan, bahwa hidup kami ini semua karena anugerah Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Engkau. Karena hidup kami di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dekatkan aku denganmu, Tuhan, biar ketenangan ada dalam hati